Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu server-side programming. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erdi Awansyah, saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Apa itu server-side programming? Server-side programming adalah jenis bahasa pemrograman yang intinya nantinya skrip atau program tersebut akan dijalankan atau diproses oleh server. Selanjutnya, hasil pengolahan skrip atau program tersebut akan dikirim ke klien. Server-side programming memungkinkan sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan memproses kode harus dilakukan oleh server. Contohnya, seperti PHP yang nantinya akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke kode HTML terlebih dahulu sebelum diterjemahkan ke browser untuk astagfirullahaladzim, salah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu server-side programming. Server-side programming adalah jenis bahasa pemrograman yang nantinya skrip atau program tersebut akan dijalankan atau diproses oleh server. Selanjutnya, hasil pengolahan skrip atau program tersebut akan dikirim ke klien. Server-side programming memungkinkan sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan memproses kode harus dilakukan oleh server. Contohnya seperti PHP yang nantinya akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke kode HTML terlebih dahulu sebelum diterjemahkan ke browser. Lalu jenis pemrograman yang berbeda dari yang sebelumnya, di mana bahasa pemrograman ini pengolahannya dilakukan di web server, kemudian hasilnya dikirimkan ke browser klien dalam bentuk HTML, sehingga pengguna tidak bisa melihat kode asli yang ditulis dalam bentuk server-side programming. Beberapa contoh server-side programming adalah, yang pertama ada Active Server Page atau ASP, PHP atau Hyperprocessor. Yang ketiga ada Java Server Page atau JSP. Yang ketiga ada Cold Fusion, Lasso, dan lain-lain. Baik, di sini ada ilustrasi cara server bekerja, site programming bekerja. Cara kerja, yang pertama ada Zig atau user yang menggunakan laptop, kemudian dia meng-request ke server pada PHP file, kemudian ditransfer menjadi HTML, lalu disambungkan ke web page-nya sehingga menjadilah sebuah data atau HTML. Penjelasan cara kerja server-side programming. Pertama, user atau klien melakukan request ke server melalui web browser di komputernya. Server akan merespon request dari klien untuk kemudian diproses. Setelah pemrosesan selesai, kemudian server mengirim respon ke klien dalam format HTML. Kemudian web browser klien menerima kode-kode yang sudah berformat HTML, dan sekarang web browser memiliki tugas untuk menyusun kode-kode HTML itu menjadi sebuah tampilan yang akan ditampilkan di desktop. Untuk tugas web browser seperti inilah dinamakan client-side programming. Lalu ada struktur dasar PHP. Struktur dasar PHP ini merupakan bahasa pemrograman server-side, yaitu bahasa pemrograman yang berjalan pada server. Kebalikan dari server-side adalah client-side. PHP adalah hasil dari kerja keras Bapak Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Pemrograman PHP case sensitif untuk
aplikasi yang dibuat oleh pengguna tapi tidak case sensitif yang identifier bawaan PHP. Setiap perintah dalam pemrograman PHP harus diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Tag pembukaan pemrograman PHP adalah kurung siku, lalu tanda tanya, lalu PHP, koma, lalu kurung siku lagi atau tanda tanya, koma, kurung siku, lalu persen. Tag penutup pemrograman PHP adalah tanda tanya, kurung sikut, atau persen dan kurung sikut. Menampilkan data dasar. Menampilkan data dasar bisa diawali dengan buka kurung sikut, lalu klik tanda tanya, lalu di bawahnya ada PHP Peko, lalu diklik tanda petik, terserah ya, mau teksnya apa saja terserah Anda. Di sini saya menuliskan Assalamualaikum, selamat datang di website www.itus.com, lalu ditutup dengan petik dan tanda titik koma, dan lalu ada untuk penutupnya di sini ada tanda tanya lalu kurung tutup sikut. Oke, cara menampilkan output. Menampilkan output ini, simpan file terlebih dahulu dengan nama latihan 1.php, terserah nama filenya mau ditulis apa, yang penting di ujungnya itu harus ada .php ke dalam folder htdoc server lokal Anda. Lalu buka browser, lalu masukkan alamat yang sudah dibuat tadi. Oke, selanjutnya ada variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan sebuah value, data atau informasi. Nama variabel diawali dengan tanda $, $s, lalu panjang, tidak terbatas. Setelah tanda $ diawali oleh huruf atau underscore, karakter berikutnya bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter tertentu yang diperbolehkan. Karakter A, S, C, II dari 127 sampai 255. Bersifat case sensitif, tidak perlu dideklarasikan, tidak boleh mengandung spasi, dan contohnya bisa dilihat saja di bawah. Untuk contohnya sudah ada di bawah ya. Lalu ada tipe data. Untuk tipe data pada PHP, tipe data variabel tidak didefinisikan oleh programmer, akan tetapi secara otomatis ditentukan oleh interpreter PHP. Namun demikian, PHP mendukung 8 buah tipe data primitif, yaitu ada boolean, integer, float, string, array, object, result, null. Contohnya sudah ada di bawah ya, sudah saya berikan contoh tipe datanya. Lalu di sini ada konstanta. Konstanta merupakan variabel konstan yang nilainya tidak berubah-ubah. Untuk mendefinisikan konstanta dalam PHP menggunakan fungsi define. Contoh sudah ada di sini ya, sudah tertera. Pertama-tama kita buka kurung sikut lalu tanda tanya untuk mengawalinya. Lalu kita tulis define nama, ada Fahmi Fauji. Tidak lupa juga sebelum menulis nama buka kurung, petik 2, lalu setelah itu ada koma, lalu petik 2 lagi, tuliskan nama yang ingin Anda tulis, lalu tidak lupa lagi tutup kurung dan titik koma. Define, buka kurung,
tanda petik lagi, tulis nilai, buka koma, 90, tutup kurung, titik koma. Lalu untuk komentarnya slash nama sama dengan nama yang ingin Anda tulis, lalu titik koma slash 2 kali, itu akan menyebabkan error eko nama. Nah, di sini ada nilai. Lalu kita echo, terus buka petik 2, buka kurung sikut, BR, nilai, titik 2, lalu petik 2, koma, nilai. Dan tidak lupa juga titik koma. Lalu untuk menutupnya, itu kita gunakan tanda tanya, lalu kurung sikut. Nah, untuk selanjutnya ada komentar. Dalam komentar, PHP program bisa menggunakan slash, lalu bintang, dan slash bintang slash, koma, slash 2 kali, koma, dan hashtag atau pagar. Nah, di sini contohnya ada yang pertama, buka kurung sikut tanda tanya, terus slash bintang. Ini komentar tidak akan tercetak di layar yang ini juga komentar. Bintang slash 2 kali. Nah, kalau ini komentar 1 baris. Kalau dia hashtag, terus kalau ini juga komentar echo tidak akan tercetak di layar. Tidak lupa juga untuk menutup dengan tanda tanya, lalu kurung sikut. Nah, baik guys, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan tentang server side programming, tentang PHP. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan ini dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.